Bab 711 Peradaban Warisan Surga. Zhao Feng mengendalikan Raja Anggur Neraka Setan dan membuatnya membuka jalan di tanaman merambat hijau tua, tetapi kekuatan hidup dan kecepatan pemulihan tanaman merambat hijau tua sangat kuat, jadi kemajuannya tidak cepat. Sebuah bendera Arai muncul di cakar kucing kecil pencuri saat itu mengatur Ghost Corps Curse Arai. Sepasang mata merah muncul di dalam asap abu-abu gelap, dan kekuatan energi mental yang terpancar darinya bisa membuat rambut siapapun berdiri. Munculnya Ghost Corps Curse Arai mempercepat kemajuan. Ghost Corps Curse Arai dapat menyerap esensi dan kekuatan hidup makhluk apapun, dan kekuatan kebenciannya membuat tanaman merambat hijau tua di dekatnya layu lebih cepat. Aura mata merah gelap di dalam Ghost Corps Curse Arai mulai menjadi lebih kuat. Tanaman merambat hijau tua berkualitas tinggi dan memiliki daya hidup yang kuat. Ini sangat membantu untuk Arai. Petik 2. Zhao Feng senang. Untuk setiap beberapa lusin meter tanaman merambat hijau tua yang ditelan, itu sama dengan melahap Sovereign Lord Rank. Budidaya hantu mayat dalam Ghost Corps Curse Arai terus meningkat, dan setelah mendorong maju puluhan mil, sebagian besar hantu mayat telah mencapai Small Origin Core Realm tahap menengah, sementara sejumlah kecil telah mencapai akhir Stage Small Origin Core Realm. Demigod anak itu mendecakkan lidahnya saat dia melihat. Tanaman merambat hijau tua adalah tanaman kuno yang sangat tahan terhadap serangan fisik, tetapi mereka sangat dimentahkan oleh Ghost Corps Curse Arai dan Demonic Hell Fiends. Saat mereka maju ke depan, Ghost Corps Curse Arai melahap tanaman merambat dalam jumlah ribuan, dan auranya menjadi lebih kacau. Pada saat ini, ketika 100 pasang mata merah itu saling melotot, mereka bisa menghasilkan gelombang energi mental yang cukup kuat untuk menekan Intent of Normal Kings. Setengah hari kemudian, Demonic Hell Fiends dan Ghost Corps Curse Arai berhasil mendorong maju sekitar 200 mil. Semua hantu mayat terkutuk telah mencapai budidaya Small Origin Core Realm tahap akhir, dan sejumlah kecil dari mereka telah mencapai puncak Small Origin Core Realm. Kekuatan mematikan dari asap sudah cukup untuk membuat Raja Normal menghindarinya. Kucing kecil pencuri itu melihat ke depan dengan penuh semangat. Tanaman merambat hijau tua sepertinya telah mencapai ujung, dan cahaya hijau yang cemerlang muncul. Kami telah mencapai sumber cahaya hijau. Zhao Feng dan anak demigod mengungkapkan ekspresi gembira. Sebuah penghalang hijau cemerlang muncul di depan mata setelah tanaman merambat tak terbatas. Penghalang hijau sangat besar, dan benteng kastil logam kuno bisa dilihat. Penghalang hijau mencegah air masuk, dan ada bangunan aneh di sekitar kastil kuno. Menara tinggi, bangunan misterius yang memandang bintang, air mancur yang tenang. Semua sepertinya bukan dari era ini. Zhao Feng dan anak demigod sama-sama merasakan hati mereka bergetar karena aura kuno dan kuno datang dari dunia logam. Bangunan ini semuanya berasal dari ras tertinggi. Mungkinkah demigod anak itu punya tebakannya sendiri? Dunia metal sangat besar. Sepertinya perlombaan warisan surga. Zhao Feng teringat deskripsi ras tertentu dari buku peringkat 10.000 ras kuno. Di antara mereka, ras warisan surga yang menduduki peringkat ketiga telah menciptakan peradaban yang mulia. Warisan dan alam rahasia mereka tersebar di seluruh semesta penggemar. Alasan dia menebak itu adalah ras warisan surga adalah karena ada informasi tentang mereka di antara legenda Kaisar Bajak Laut. Rupanya, Kaisar Bajak Laut pernah menemukan ranah rahasia ras warisan surga. Manusia, anak kecil, dan kucing itu perlahan berjalan menuju penghalang hijau. Penghalang hijau memblokir semua air dan makhluk dari dunia luar. Meskipun Zhao Feng dan teman-temannya mungkin memiliki kekuatan untuk melewatinya, mereka tidak berani melakukan gerakan gegabah. The Heavens Legacy Rache berada di peringkat 3 besar balapan legendaris. Meskipun sejarah perlombaan ini telah hilang dari waktu ke waktu, pengaruh mereka masih besar hingga saat ini. Misalnya, perahu laut tak terbatas, robot mekanik, susunan teleportasi zona, mereka semua ditinggalkan oleh peradaban ras legasi surga. Kucing kecil pencuri itu melambaikan bendera barisan dan menuju ke arah tertentu. Zhao Feng segera melihat pintu besi hitam terbuka dengan mata spiritual Tuhannya. Tinggi pintunya puluhan meter, dan 2 baris penjaga mekanis berdiri di pintu masuk. Hebatnya, ada cahaya merah di mata mereka, dan mereka memandang Zhao Feng dengan waspada. Ini adalah kota yang terlupakan dari Heavens Legacy Rache. Kami menyambut tamu dari jauh. Penjaga terdepan mengenakan baju besi dan memegang pedang raksasa.
Tapi ada harga yang harus dibayar untuk memasuki kota, tambah penjaga itu, dan Zhao Feng dan anak demigod tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi aneh. Robot-robot ini semuanya memiliki kecerdasan mereka sendiri dan dapat berkomunikasi dengan manusia. Zhao Feng tidak menemukan tanda-tanda kehidupan dengan mata spiritual Tuhannya. Biaya masuk, Zhao Feng memberi isyarat kepada kucing kecil pencuri itu. Kucing pencuri kecil itu mengambil setumpuk batu kristal primal kelas menengah dan menyerahkannya kepada penjaga. Ini tidak cukup, penjaga itu mengambil batu kristal primal kelas menengah dan menggelengkan kepalanya. Kucing kecil pencuri itu melambaikan cakarnya dan mulai tawar-menawar dengan penjaga. Biaya masuknya sangat mengejutkan. Kucing pencuri kecil itu kemudian menyerahkan sekumpulan batu kristal primal bermutu tinggi. Tetapi penjaga itu masih menggelengkan kepalanya, ini bahkan bukan 1/10 dari jumlah yang dibutuhkan. Tidak ada yang bisa dilakukan Zhao Feng kecuali menyerahkan sejumlah besar batu kristal primal. Penjaga itu tidak memiliki emosi dan hanya berpegang pada aturan. Penjaga itu perlahan mengangkat tangannya setelah mengambil batu kristal primal. Tamu dari jauh, silakan masuk ke kota. Zhao Feng hampir memutar matanya. Robot-robot ini hampir seperti pencuri. Seseorang harus tahu bahwa batu kristal primal yang baru saja dia berikan cukup untuk membeli beberapa senjata kelas bumi. Kucing pencuri kecil itu menyingkirkan Ghost Corps Curse Arai dan memimpin jalan melalui pintu besi kuno. Tidak ada satupun penjaga yang menghentikan mereka. 3 tamu terhormat, Anda tidak diizinkan untuk menghancurkan bangunan umum manapun di kota atau memasuki area terlarang. Jika Anda melakukannya, Anda akan diusir dari kota dan mungkin dibunuh oleh kami, penjaga dengan pedang raksasa itu memperingatkan, dan Zhao Feng mengangguk setuju. Menurut analisis mata spiritual Tuhannya, kekuatan penjaga dengan pedang raksasa sudah cukup untuk menyaingi seorang raja. Siapa yang tahu berapa banyak lagi penjaga seperti ini yang ada di kota? Akankah ada yang lebih kuat? Bagaimanapun, penjaga ini hanyalah pelindung pintu masuk. Langkah kaki Zhao Feng terdengar di dunia bawah laut. Dia bisa melihat sekelompok tentara setiap saat dia berjalan. Tidak ada aura kehidupan di sini. Zhao Feng mengamati sekeliling dengan mata spiritual Tuhannya dan tidak menemukan aura kehidupan. Kucing kecil pencuri itu sangat bersemangat dan memimpin jalan saat ia melemparkan beberapa koin perunggu ke udara. Mereka melewati banyak gedung tinggi di tengah perjalanan. Beberapa bisa dimasuki sementara yang lain memiliki penjaga. Kucing kecil pencuri itu akhirnya mulai melambat saat mereka mencapai lapangan dengan lantai berwarna perak. Ada air mancur di tengahnya, dan ada musik samar yang membuat jiwa seseorang terserap di dalamnya. Kucing kecil pencuri itu melompat ke salah satu toko terdekat. Ini adalah kota yang terlupakan yang masih memiliki penampilan masa lalunya, dan masih terus berfungsi bahkan hingga hari ini. Ada robot-robot yang sedang membersihkan jalanan. Kucing kecil pencuri telah memasuki toko yang penuh dengan buku. Tamu dari jauh, apa yang bisa saya bantu? Sebuah robot wanita kurus dengan suara manis dan senyum ramah bertanya. Wajah Zhao Feng berkedut. Kota aneh macam apa ini? Robot di kota kuno ini jauh lebih baik daripada robot di dunia luar. Kucing pencuri kecil itu mengayunkan cakarnya dan mulai berkomunikasi dengan robot betina. Kucing kecil pencuri itu kemudian menukar Primal Crystal Stone kelas menengah untuk sebuah peta. Harganya pun jauh lebih adil daripada tiket masuk. Zhao Feng melihat bahwa peta ini berisi tata letak seluruh kota, dan ketika dia melihat setiap area, informasi mengenai tempat akan muncul. Menurut informasi, ada toko mainan kuno, toko identifikasi, toko mekanisme, dan toko bahan di dekatnya. Zhao Feng melirik ke peta. Tempat ini memiliki semua yang dimiliki istana spiritual lautan void dan banyak lagi. Semua bangunan memiliki robot di dalamnya. Kucing pencuri kecil itu melompat ke sebuah gedung besar. Peta itu mengatakan bahwa ini adalah menara pandai besi, yang fokus utamanya adalah membuat dan memperkuat senjata. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Kata robot besar dengan penampilan seorang pria parubaya. Kucing kecil pencuri itu menggesekkan cakarnya dan belati gelap misterius muncul. Mata robot parubaya itu bersinar saat mengambil Shadow Kill Imperial Dagger dan mulai memeriksanya. Kucing kecil pencuri itu kemudian terjun ke dalam cincin logam kuno dan mengeluarkan beberapa bahan berharga dan batu kristal primal dalam jumlah besar. Untuk menambahkan efek mati rasa pada senjata ini akan membutuhkan beberapa bahan lagi. Anda bisa membelinya di toko bahan di seberang sini, kata pandai besi otomatis itu. Kucing kecil pencuri itu kemudian berlari menuju toko bahan.
Beberapa jam kemudian, dengan suara ding dan su, robot Parubaya mengeluarkan Shadow Kill Imperial Dagger dari tungku misterius. Panas pada Shadow Kill Imperial Dagger mulai memudar, menampakkan ukiran abu-abu gelap. Coba efeknya, Zhao Feng tertarik. Kucing pencuri kecil itu melambaikan belati kekaisaran pembunuh bayangan dan dengan lembut mengiris lengan demigod anak itu, meninggalkan sedikit darah. Kamu, demigod anak itu terkejut. Sensasi mati rasa mulai menyebar ke seluruh lengan yang dipotong, lalu menyebar ke seluruh tubuhnya. Demigod anak itu harus segera mengedarkan tubuh suci kun emas untuk menyingkirkannya. Perlombaan warisan surga memang cerdas, Zhao Feng sangat terkejut. Bahkan Grandmaster pandai besi dari negara adidaya bintang 3 tidak memiliki kemampuan untuk menambahkan efek mati rasa pada senjata legendaris seperti Shadow Kill Imperial Dagger hanya dalam beberapa jam. 3 tamu terhormat, apakah ada senjata lain yang Anda butuhkan untuk saya perkuat atau ciptakan? Kata Grandmaster pandai besi dengan nada hangat. Sudah lama tidak ada tamu, dan tokonya menghabiskan Primal Crystal Stone setiap hari. Bisakah kamu melihat senjata ini? Tombak biru es mulai terbentuk dari telapak tangan Zhao Feng. Senjata dengan elemen es, air, dan petir. Senjata peringkat 3 yang telah rusak parah dan hanya memiliki sebagian dari kemampuan aslinya. Setelah diperbaiki, kekuatan dinginnya bisa meningkat hingga 80%, dan itu akan bisa berubah menjadi pelindung es, naga es, dan status lainnya. Bab 712 Fraksi Penentang Surga. Setelah diperbaiki, kekuatan dinginnya bisa meningkat hingga 80%, dan itu akan bisa berubah menjadi pelindung es, naga es, dan kondisi lainnya. Mendengar apa yang dikatakan pandai besi membuat mata Zhao Feng berbinar, dan dia mengungkapkan ekspresi gembira. Dia selalu merasa bahwa tombak kekaisaran es telah lama rusak, tetapi dia tidak menyangka bahwa, setelah diperbaiki, tombak kekaisaran es akan dapat berubah menjadi keadaan yang berbeda. Jika itu masalahnya, pertahanan Zhao Feng akan menjadi lebih kuat. Perkuat itu, Zhao Feng dengan tegas membayar. Dia memiliki banyak bahan elemen es. Lagi pula, dia telah mengambil banyak sumber daya dari Purple Saint Ruins, Demigod Forgotten Garden, dan rampasan perang dari banyak raja. Grandmaster tersenyum saat mengambil sejumlah besar batu kristal primal. Meskipun Zhao Feng sedih dengan harganya, itu jauh lebih murah di sini daripada menyewa pandai besi di dunia luar. Peradaban ras warisan surga melampaui apa yang bahkan bisa dibayangkan orang, dan Zhao Feng tidak bisa tidak mengingat informasi yang telah ia baca tentang ras warisan surga. Ras warisan surga adalah ras humanoid yang tidak kuat, dan garis keturunan mereka juga tidak kuat. Dalam hal pertarungan, mereka bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan manusia normal, tapi mereka adalah yang paling pintar. Kreativitas dan kecerdasan mereka membuat orang lain mengagumi mereka, termasuk bahkan ras kuno. Kota Heaven's Legacy Rache berisi hal-hal luar biasa, dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas ketika mereka melihatnya. Memikirkannya sekarang, Zhao Feng berpikir bahwa biaya masuk itu sepadan. 1 jam kemudian, ding, ding, bam, otomat pandai besi mengeluarkan tombak biru sedingin es dari tungku misterius. Kali ini, itu bahkan lebih cepat daripada barang kucing pencuri kecil itu. Zhao Feng mengambil tombak biru es, dan dia bisa merasakan kekuatan dinginnya. Tombak biru es itu sepertinya berubah menjadi cair dan membentuk armor es pertahanan di tubuhnya. Baju besi es memancarkan aura dingin yang bisa membekukan makhluk apapun dalam beberapa mil. Selama Zhao Feng mengenakan baju besi ini, siapapun di bawah alam dewa kekosongan tidak akan bisa mendekatinya. Baju besi sedingin es kemudian berubah menjadi 2 naga es yang mengelilingi Zhao Feng dan mengambil posisi ofensif. Untungnya, ini adalah kota kuno Heaven's Legacy Rache, dan hawa dingin diserap oleh kekuatan yang tidak diketahui. Tidak buruk, Zhao Feng sangat puas saat dia menggabungkan tombak ke garis keturunannya. Demigod anak itu menyaksikan dengan iri, tetapi saat ini, dia memiliki batu kristal primal dalam jumlah terbatas dan tidak mampu membeli apapun. Manusia, anak kecil, dan kucing itu keluar dari toko. Kucing pencuri kecil itu mengeluarkan peta dan mulai memeriksanya dengan Zhao Feng. Kota itu masih memiliki beberapa barang kuat dari masa lalu, dan Zhao Feng perlu menggunakannya secara maksimal. Istana 10.000 darah dapat memasok garis keturunan dan memperkuat mereka. Sumur demonifikasi bisa memperkuat kekuatan pertempuran hewan peliharaan. Menara Arai menyediakan Arai dan metode untuk membuatnya lebih baik. The Divine Techniques Palace menjual teknik dan menjawab pertanyaan tentang kultivasi.
Tatapan Zhao Feng mendarat di beberapa tempat yang lebih baik. Dibandingkan dengan ini, toko pandai besi hanyalah toko biasa. Tempat-tempat yang lebih baik ini memiliki kemampuan luar biasa. Istana 10.000 darah bahkan bisa secara langsung memasok garis keturunan. Rupanya, ras warisan surga meneliti asal-usul garis keturunan 10.000 ras kuno dan bahkan mencoba untuk menyalinnya, gumam demigod anak, dan legenda ras warisan surga terbukti di kota ini. Ras warisan surga bahkan dapat memasok garis keturunan dari 10.000 ras kuno. Zhao Feng tidak bisa mempercayainya, lalu berjalan ke istana 10.000 darah dengan rasa ingin tahu. Istana 10.000 darah sangat besar, itu memiliki 50 atau 60 lantai. Setiap lantai berisi kolam yang terbuat dari darah, dan ada pipa yang menjulur kemana-mana. Tamu yang terhormat, apakah Anda ingin garis keturunan, atau Anda ingin memperkuat Anda? Seorang wanita elegan tertutup cahaya berwarna darah tersenyum saat dia melihat Zhao Feng dan teman-temannya. Zhao Feng mengamatinya dengan mata spiritual Tuhannya dan melihat bahwa perempuan itu juga tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Berapa biaya untuk mendapatkan garis keturunan baru? Zhao Feng bertanya. Itu tergantung pada jenis garis keturunan yang Anda inginkan. Wanita elegan itu dengan lembut mengetuk tangannya, dan layar muncul dengan ribuan garis keturunan yang berbeda. Bisakah Anda memberikan garis keturunan 10.000 ras kuno? Zhao Feng bertanya. Garis keturunan 10.000 ras kuno? Hehe, itu adalah garis keturunan teratas dunia dan sangat mahal. Kami telah mengumpulkan garis keturunan dari 300 ras yang berbeda, yang dapat ditransplantasikan ke dalam dirimu. Wanita anggun itu mengulurkan tangan, dan layar langsung menunjukkan garis keturunan 10.000 ras kuno. Kamu benar-benar bisa. Zhao Feng dan anak demigod tercengang. Tentu saja, garis keturunan di layar terutama berada di peringkat ratusan atau ribuan. Hanya 4 atau 5 ras yang berada di peringkat 100 teratas, termasuk garis keturunan ras pertempuran matahari surga. Izin biasanya diperlukan untuk mendapatkan salah satu dari garis keturunan 10.000 ras kuno. Tapi sekarang pemilik kota sudah tidak ada di sini lagi dan kota sangat membutuhkan batu kristal primal untuk berfungsi. Tidak perlu izin, jelas wanita yang elegan itu. Titik. Zhao Feng dan anak demigod saling melirik. Ini adalah garis keturunan dari 10.000 ras kuno. Namun, Zhao Feng memutar matanya saat melihat harganya. Harga untuk garis keturunan Heaven Sun Battle Rache lebih mahal dari semua yang dimiliki Zhao Feng. Bagaimanapun, itu peringkat di 100 teratas. Say, ini sudah harga setelah diskon 50%. Salah siapa kota ini kehilangan sumber energinya? Perempuan itu mengalami depresi. Tidak bisakah kamu membuatnya sedikit lebih murah? Zhao Feng sangat tersentuh oleh garis keturunan dari 10.000 ras kuno. Garis keturunan matanya hanya memberinya campuran kekuatan garis keturunan yang agak mendasar. Sangat mahal untuk mencangkokkan garis keturunan, tapi jika Anda sudah memiliki garis keturunan dan ingin memperkuatnya ke tingkat garis keturunan 10.000 ras kuno, harganya mungkin sepertiga atau bahkan seperlima dari pencangkokan garis keturunan, kata wanita itu. Oke, mari kita coba. Zhao Feng menganggukkan kepalanya setuju. Mereka pertama-tama perlu memeriksa garis keturunannya sebelum memperkuatnya. Zhao Feng segera duduk di depan mesin aneh dengan banyak lengan, dan mesin itu menusuk jarum ke tubuh Zhao Feng. Mendeteksi garis keturunan yang tidak diketahui, tidak dapat diperkuat, sebuah suara datang dari mesin multi bersenjata itu. Jantung Zhao Feng melonjak. Dia lupa bahwa garis keturunan matanya dianggap sebagai jenis garis keturunan khusus. Mendeteksi garis keturunan dari garis keturunan air es kuno, garis keturunan tipe naga dan garis keturunan ras kuno. Itu dapat diperkuat ke Mystic Ice Scarlet Rache, peringkat 89. Karena Anda memiliki dasar garis keturunan yang kuat dan dasar parsial dari ras kuno, harga hanya akan menjadi 1/10 dari transplantasi garis keturunan. Wanita elegan itu mengungkapkan ekspresi aneh saat dia memberitahu Zhao Feng ringkasannya. Dia tidak bisa membantu tetapi penasaran seperti apa garis keturunan Zhao Feng. Bahkan mesin multi bersenjata tidak dapat mendeteksinya. Selanjutnya, dia bahkan memiliki dasar garis keturunan ras kuno. Jika Anda bersedia memasok sumber garis keturunan mata, saya dapat memperkuat garis keturunan Anda secara gratis. Ekspresi berapi-api muncul di mata wanita yang elegan itu. Tidak, terima kasih. Zhao Feng segera menggelengkan kepalanya. Mengapa dia memberikan rahasia garis keturunan mata spiritual Tuhannya kepada orang lain? Apakah Anda ingin memperkuat garis keturunan Anda ke Mystic Ice Scarlet Rache?
Garis keturunan ras ini akan menggandakan kekuatan garis keturunan Anda dan melipat gandakan pertahanan Anda, kata wanita elegan itu. Ya, Zhao Feng setuju sementara demigod anak itu menyaksikan dengan cemburu. Zhao Feng mungkin tidak mampu membayar harga transplantasi seluruh garis keturunan, tetapi karena dasar garis keturunannya sudah dekat dengan 10.000 ras kuno, harganya hanya 1/10. Namun, bahkan itu membuat Zhao Feng membayar mahal. Akhirnya, Zhao Feng menghabiskan hampir setengah dari kekayaannya di dalam cincin logam kunonya dan merasa sedih dengan jumlahnya. Setelah membayar harga, Zhao Feng dibawa ke peti mati di lantai 45. Yang perlu Anda lakukan adalah tidur selama 1 hari 1 malam, kata wanita anggun itu, dan garis keturunan biru yang aneh menutupi garis keturunan Zhao Feng. Pada saat yang sama, puluhan jarum menusuk tubuh Zhao Feng dan titik akupunturnya. Kucing kecil pencuri itu bermain dengan Shadow Kill Imperial Dagger dan menunggu dengan demigod anak itu. Mencangkokkan garis keturunan dari 10.000 ras kuno. Ini menantang surga, keberuntungan yang mungkin tidak akan ditemukan dalam belasan ribu tahun, demigod mendesah. Dari sudut pandangnya, garis keturunan dari 10.000 ras kuno tidak ternilai harganya. Jika mereka tidak memasuki ranah rahasia ras warisan surga ini, maka mereka tidak akan dapat memperoleh atau memperkuat garis keturunan ke tingkat 10.000 ras kuno, tidak peduli seberapa kaya mereka. Selain itu, garis keturunan Zhao Feng menguat ke garis keturunan ras skala es mistik, yang berada di peringkat 89. Peringkat garis keturunan ini bahkan lebih tinggi dari ras pertempuran matahari surga. Dari garis keturunan yang bisa dipilih di sini, Mystic Ice Scarlet Rache berada di peringkat 3 besar. Bolehkah saya bertanya apakah rencana kebangkitan ras kuno dari Heaven's Legacy Rache berhasil atau tidak? Tanya demigod dengan rasa ingin tahu. The Heaven's Legacy Rache adalah ras terpintar dan paling kreatif di dunia. Catatan kuno mengatakan bahwa perlombaan ini memiliki rencana yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa yang paling terkenal adalah rencana mesin waktu dan rencana kebangkitan ras kuno. Rencana ini penuh dengan ambisi. Tujuan mesin waktu adalah melakukan perjalanan melalui waktu dan mengubah arah sejarah, serta mendapatkan sumber daya yang tidak terbatas. Untuk melakukan ini, ras warisan surga mencoba menangkap perlombaan cahaya, mendatangkan kehancuran yang dapat menghancurkan seluruh peradaban. Rencana kebangkitan ras kuno adalah untuk mencoba mendapatkan garis keturunan ras kuno. Perempuan yang anggun itu terkejut. Kamu benar-benar tahu tentang rencana itu? Bagaimanapun, itulah rahasia fraksi penentang surga dari ras warisan surga, jadi aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Petik 2. Fraksi penentang surga, seperti yang saya pikirkan, hati anak demigod bergetar, dan dia menjadi sangat bersemangat. Dia hampir menyentuh rahasia para legenda. Meskipun ras warisan surga adalah spesies, ada 2 faksi di antara mereka. Salah satunya adalah fraksi penentang surga dan yang lainnya adalah fraksi Sage. Fraksi penentang surga juga dikenal sebagai faksi ambisius yang melawan surga. Mereka ingin meniru dan mengontrol garis keturunan paling kuat di dunia, sedangkan fraksi Sage ingin mengikuti langit dan mendukung langit dan bumi. Jika aku benar, ini adalah kota rahasia yang ditinggalkan oleh fraksi penentang surga, mata demigod berbinar. Bab 713 teknik berhasil menggabungkan. Kamu tahu cukup banyak, ras warisan surga menciptakan kami. Tapi sayangnya, banyak ras yang kuat bekerja sama dan menyerang ras warisan surga, menghancurkan banyak pengetahuan dan sejarah. Perempuan yang anggun itu sepertinya mengingat masa lalu. Pada saat yang sama, dia melihat anak demigod. Anak ini tidak sederhana. Demigod anak juga sedang memeriksa betina. Dia tidak memiliki kehidupan yang sebenarnya, tetapi dia mampu meniru emosi dan ekspresi manusia. Semua ini diciptakan oleh Tuan mereka, ras warisan surga, peringkat ketiga di antara 10.000 ras kuno. Kucing itu memimpin jalan ke sini kan? Tatapan mata perempuan elegan itu tertuju pada kucing kecil pencuri itu. Demigod anak itu berhenti, dan Zhao Feng yang sedang berbaring di peti mati juga menunjukkan ekspresi aneh. Kucing kecil pencuri menyilangkan cakarnya dengan bangga. Wanita yang anggun itu tersenyum, ada kesan kabur tentang kucing jenis ini dalam ingatanku. Mendengar itu, Zhao Feng tertegun, tapi sayangnya itu hanya kesan kabur sehingga dia tidak bisa mendapatkan banyak informasi darinya. Kucing pencuri kecil itu mendengus seperti tidak puas dan melambaikan cakarnya, melambangkan bahwa itu adalah satu-satunya di dunia. Berpikir tentang kemampuan luar biasa dan kelicikan kucing pencuri kecil itu,
anak demigod harus mengakui bahwa akan sulit menemukan kucing yang mirip dengannya. Waktu perlahan berlalu sementara Zhao Feng direndam dalam air biru es. Hebatnya, tubuhnya seperti magnet karena dengan cepat menyerap darah biru. Hanya dalam waktu setengah hari, darah biru diserap sepenuhnya oleh Zhao Feng. Ini berjalan lebih cepat dari yang saya bayangkan. Garis darah kuno di tubuhnya tidak biasa. Wanita yang anggun itu terkejut. Zhao Feng perlahan membuka matanya, dan dia bisa merasakan darah biru mengalir melalui tubuhnya. Satu set sisik naga biru es yang cemerlang menutupi tubuhnya. Mereka sangat halus dan indah. Zhao Feng merasakan kekuatan es yang mendominasi di dalam garis keturunannya. Seolah-olah setiap tindakan dan gerakannya dapat menciptakan rasa dingin tertinggi dengan efek yang mirip dengan Ice Domain. Jadi, ini adalah kekuatan garis keturunan 10.000 ras kuno. Zhao Feng sangat bersemangat. Seolah-olah dia memiliki kekuatan es yang tak terbatas, dan tubuhnya menjadi jauh lebih kuat. Dewi hebat Bing Wei dari benua bunga Azure, yang juga memiliki garis keturunan es, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Mari kita uji. Zhao Feng perlahan bangkit dan menarik napas dalam-dalam saat rasa dingin yang mendominasi mulai memenuhi udara. Anak demigod dan kucing kecil pencuri sama-sama merasakan hawa dingin yang dingin menyapu jiwa mereka. Di bawah perintah Zhao Feng, anak demigod dan kucing kecil pencuri keduanya melancarkan serangan. Tinju emas demigod anak yang mengandung 70% kekuatannya mendarat di Zhao Feng. Tubuh Zhao Feng sedikit bergetar, tetapi tidak ada bekas yang tertinggal di sisiknya yang halus dan indah. Maksud yang terkandung dalam tinju demigod anak itu sangat kuat dan itu bergetar ke dalam hati dan jiwa Zhao Feng, tapi itu tidak cukup untuk memberikan kerusakan pada Zhao Feng. Pertahanan yang kuat, tangan saya, es mulai menyebar ke seluruh tinju anak demigod dan menyerang tubuhnya. Setiap serangan yang mendekati Zhao Feng akan tersegel dalam es. Kucing pencuri kecil itu menebas belati kekaisaran pembunuh bayangan ke arah Zhao Feng. Sebuah luka tipis tertinggal di bahu Zhao Feng, dan sensasi mati rasa mulai menyebar di atasnya. Belati kekaisaran pembunuh bayangan memiliki kemampuan untuk mengabaikan pertahanan fisik karena serangannya berada di antara ranah fisik dan ranah bayangan. Namun, garis keturunan ras skala es mistik Zhao Feng memiliki pertahanan dan kecepatan pemulihan yang kuat. Di sisi lain, kucing kecil pencuri itu menjadi sangat kedinginan sehingga mulai menggigil, dan segera melompat mundur 10 meter. Kekuatan garis keturunan ini mengandung serangan dan pertahanan pada saat bersamaan. Efek pembekuan ada di mana-mana, dan itu bahkan lebih kuat dari perlombaan pertempuran matahari surga Wen Luoan. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dengan puas. Perlombaan pertempuran matahari surgawi Wen Luoan hanya berada di peringkat 98 sementara perlombaan skala es mistik Zhao Feng berada di peringkat 89. Selamat, penguatan garis darahnya sempurna. Wanita elegan itu tersenyum dan berkata, dan kecemburuan muncul di mata demigod anak itu. Meskipun dia sangat berbakat dalam memperkuat tubuh, dia tidak memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno. Jika dia memiliki garis keturunan yang lebih kuat seperti itu dengan kemampuan pemulihan yang lebih kuat, dia mungkin telah menembus kesengsaraan dewa. Namun, garis keturunan adalah sesuatu yang hanya bisa diperoleh dengan keberuntungan. Keberuntungan Zhao Feng ini terlalu bagus. Dia bisa mendapatkan keberuntungan dengan sangat mudah. Demigod cemburu. Sekarang dia memikirkannya, kucing kecil pencuri itu juga sangat membantu Zhao Feng. Saya mungkin tidak akan bisa memasuki tempat ini lagi di masa depan. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Warisan Kaisar Bajak Laut hanya terbuka selama maksimal setengah bulan, dan dia mungkin tidak akan bisa datang ke sini lagi. Namun, Zhao Feng telah menghabiskan lebih dari setengah dari batu kristal primal pada garis keturunan ini, dan dia tidak mampu untuk menambahkan garis keturunan 10.000 ras kuno. Apakah Anda memiliki garis keturunan yang menguatkan tulang? Itu tidak harus dari 10.000 ras kuno, Zhao Feng bertanya. Dia telah membaca daftarnya, dan harga garis keturunan 10.000 ras kuno biasanya lusinan, jika tidak ratusan kali lebih mahal. Ada total 249 jenis. Perempuan itu sekali lagi menarik layar. Zhao Feng melihatnya, dan harganya jauh lebih murah. Saya membutuhkan jumlah besar untuk memperkuat mayat hantu seperti ini. Zhao Feng melambaikan tangannya dan memanggil mayat hantu terkutuk. Biar saya periksa dulu. Wanita elegan itu sangat langsung, dan mesin multi bersenjata mulai memeriksanya. Menemukan dasar dari garis keturunan ras kuno dan tubuh penguat tulang, sebuah suara terdengar dari mesin multi bersenjata.
Hasilnya mengejutkan Zhao Feng dan perempuan itu. Tubuh penguat tulang adalah normal karena semua hantu mayat terkutuk memiliki tubuh ini, tapi dasar dari garis keturunan ras kuno tidak. Jika mereka memiliki dasar garis keturunan ras kuno, harganya akan menjadi 1/5 atau bahkan 1/10 dari aslinya, kata wanita elegan itu. Zhao Feng kemudian mulai melihat-lihat layar. Dia membutuhkan 100 dari mereka, dan dia meminta wanita yang anggun untuk memberikan pendapatnya. Saya sarankan menggunakan 10.000 tulang hantu yang layu. Itu bisa melestarikan kekuatan kebencian dan bahkan bisa memulihkan bagian yang rusak, kata wanita elegan itu. Zhao Feng melihatnya dan melihat bahwa pertahanan dan pelanggaran garis keturunan 10.000 tulang hantu layu tidak terlalu kuat, tetapi setelah digunakan, itu akan memperkuat tulang-tulang mayat hantu 2 kali lipat. Bagaimanapun, mayat hantu ini tidak sekuat Zhao Feng, jadi bahkan jika mereka tidak menggunakan garis keturunan 10.000 ras kuno, peningkatan kekuatannya sangat besar. Spesialisasi dari garis keturunan 10.000 tulang hantu yang layu adalah kekuatan hidupnya. Bahkan jika tulang mereka hancur, mereka bisa dipulihkan. Ghost Corps Curse Arai tidak membutuhkan hantu mayat untuk membunuh musuh secara pribadi, itu hanya menggunakan kekuatan Arai. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Selain itu, garis keturunan 10.000 tulang hantu yang layu relatif murah. Mayat-mayat terkutuk telah menyerap aura dan daging dari alam mimpi kuno, memberi mereka dasar dari garis keturunan ras kuno. Artinya, harganya hanya 1/7 dari aslinya. Secara keseluruhan, harga gabungan penguatan 100 mayat hantu terkutuk bahkan tidak 1/4 dari harga Zhao Feng. 100 mayat membutuhkan 7 hari, kata wanita anggun itu. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan meninggalkan pemimpin divisi kerangka dengan mayat hantu terkutuk. Pemimpin divisi kerangka juga memiliki garis keturunan 10.000 tulang hantu layu yang diterapkan padanya, yang sangat bagus untuk itu. Zhao Feng kemudian mulai berjalan di sekitar kota metalik kuno. Saya hanya memiliki 30% dari kekayaan saya yang tersisa. Zhao Feng merasa sangat miskin. Dia telah mengumpulkan sejumlah besar sumber daya dari Purple Saint Ruins, Demigod Forgotten Garden, dan selama pertarungan untuk Kaisar Bajak Laut, tapi dia sudah menghabiskan 70% darinya di kota ini sendirian. Anak Demigod jelas tahu situasi Zhao Feng dan tidak membuat tuntutan berlebihan. Sudah bagus Zhao Feng tidak melakukan apapun untuk membatasi kemajuannya. 3 hari kemudian, Zhao Feng datang ke Istana Teknik Ilahi. Istana Teknik Ilahi menyediakan teknik rahasia dan jawaban untuk kultivasi. Ada teknik rahasia yang bahkan melebihi warisan petir angin dan tubuh suci kun emas di sini untuk dijual, tapi harganya tidak jauh lebih rendah daripada mencangkok garis keturunan 10.000 ras kuno. Tamu dari jauh, apakah Anda memiliki persyaratan tentang keterampilan yang Anda inginkan? Seorang tetua terpelajar yang terbentuk dari cahaya putih tersenyum ramah. Dia mengungkapkan ekspresi aneh ketika pandangannya mendarat pada kucing pencuri kecil itu, tetapi dengan cepat menghilang. Saya ingin memperkuat teknik saya. Zhao Feng langsung ke pokok permasalahan. Dia memiliki teknik 5 elemen 10.000 petir, tubuh suci kun emas, dan warisan petir angin padanya. Tujuan Zhao Feng adalah menggunakan ini sebagai dasar dan menggabungkannya. Coba saya lihat, sesepuh terpelajar itu tersenyum tipis. Zhao Feng tahu bahwa sesepuh ini hanyalah gambar robot dan tidak bisa benar-benar berkultivasi. Zhao Feng mengirim informasi untuk teknik 5 elemen 10.000 petir, tubuh suci kun emas, dan warisan petir angin kepada sesepuh. Saya memiliki informasi yang mirip dengan ketiga teknik ini di bank informasi saya. Di antara mereka, aku bahkan memiliki salinan asli dari 5 elemen teknik 10.000 petir dan tubuh suci kun emas. Tetua tersenyum dengan percaya diri, dan anak demigod tertegun. Saya dapat memperkuat tubuh suci kun emas ke tubuh petir suci kun emas, yang akan menurunkan persyaratan untuk bakat penguatan tubuh dan lebih cocok bagi Anda untuk berkultivasi. Tetua terpelajar itu berhenti sejenak, dan Zhao Feng tidak bisa. Membantu tetapi menjadi sangat gembira sementara mulut demigod anak itu ternganga lebar. Penatua yang terpelajar terus berbicara, saya juga bisa menggabungkan warisan petir angin dan teknik 5 elemen 10.000 petir untuk menciptakan teknik petir angin 5 elemen, yang akan meningkatkan kekuatannya secara dramatis dan menyingkirkan persyaratan untuk petir tubuh spiritual. Petik 2. Teknik petir angin 5 elemen. Zhao Feng bahkan lebih bahagia. Teknik petir angin 5 elemen adalah kombinasi dari warisan petir angin dan teknik 5 elemen 10.000 petir, menghilangkan kedua kelemahan mereka. Tentu saja, harganya tidak murah.
Saat Wind Lightning Inheritance Anda menambahkan sesuatu ke bank informasi saya dapat memberi Anda diskon 40%. Gabungkan mereka, Zhao Feng mengertakkan gigi dan menghabiskan hampir semua sisa kekayaan yang dimilikinya. 3 hari kemudian, tetua yang terpelajar menyerahkan 2 buku cahaya kepada Zhao Feng. Kedua buku itu bergabung ke dalam pikiran Zhao Feng. Tubuh petir suci kun emas, menggunakan petir untuk mengembangkan tubuh petir suci tertinggi. Dapat mencapai alam surgawi ilahi ketika diolah secara maksimal. Petik 2. Teknik petir angin 5 elemen, menggunakan angin dan petir sebagai fondasi untuk mengendalikan 5 elemen. Petir logam dari angin, petir kayu dari angin, petir air dari air, petir api dari angin, dan tanah angin petir. Bab 714 menguji kucing pencuri kecil. Zhao Feng melihat-lihat persyaratan tubuh petir suci kun emas dan teknik petir angin 5 elemen. Mereka jauh lebih rendah dari aslinya, dan kekuatan mereka meningkat. Tubuh suci petir emas melampaui tubuh suci kun emas dengan seluruh level. Konyol, anak demigod mengepalkan tinjunya dan dipenuhi dengan kecemburuan. Dia telah memberikan tubuh suci kun emas kepada Zhao Feng hanya karena dia tahu Zhao Feng tidak akan dapat mengolahnya ke tingkat yang tinggi dalam 1000 tahun ke depan. Tetapi Zhao Feng entah bagaimana telah menyerap kekuatan petir kesengsaraan dewa ke dalam miliknya. Jiwa, dan sekarang persyaratan tubuh petir suci kun emas telah menurun, Zhao Feng akan dapat mengolahnya dengan mudah. Kekuatan keterampilan telah meningkat, dan sekarang terhubung ke dao petir. Aku lupa memberitahumu bahwa tubuh petir suci kun emas dan teknik petir angin 5 elemen adalah teknik yang saling melengkapi, tambah tetua ilmiah itu. Tubuh petir suci kun emas adalah teknik penguatan tubuh, tapi itu membutuhkan teknik petir angin 5 elemen untuk mendukungnya. Jika seseorang tidak memiliki teknik petir angin 5 elemen, akan sulit untuk menumbuhkan tubuh petir suci kun emas. Keterampilan yang digabungkan memang berbeda. Zhao Feng menggunakan mata spiritual dewa untuk menyalin semua isinya, tetapi senyum di wajahnya tidak bertahan lama saat dia melihat ke arah mana teknik petir angin 5 elemen menuju. Teknik petir angin 5 elemen dibagi menjadi total 12 level. 3 yang pertama menggunakan angin dan petir sebagai fondasinya, kemudian mulai mengolah logam, kayu, air, api, dan tanah dari tingkat kelima dan seterusnya. 5 elemen kemudian mulai beredar. Alis Zhao Feng saling mengunci. Teknik petir angin 5 elemen memang melampaui warisan petir angin, tetapi Zhao Feng telah mengembangkan teknik petir angin ke tingkat tinggi, dan itu berjalan di jalur yang berbeda dari teknik petir angin 5 elemen. Jika saya ingin mengembangkan teknik petir angin 5 elemen, bukankah itu berarti saya harus memulai kembali kultivasi? Wajah Zhao Feng berkedut. Itu benar, tapi dengan dasar Anda dalam teknik angin petir, Anda akan melampaui Anda saat ini dalam 10 tahun, tetua ilmiah itu tidak setuju. 10 tahun? Garis hitam muncul di dahi Zhao Feng. Meskipun 10 tahun tidak terlalu lama untuk orang lain, 10 tahun adalah jumlah total waktu yang dihabiskan Zhao Feng untuk berkultivasi untuk mencapai levelnya saat ini. Jika semuanya damai dan tenang, Zhao Feng pasti akan bersedia untuk mengembangkan teknik petir angin 5 elemen dan menggunakannya untuk melengkapi tubuh petir suci kun emas. Bagaimanapun, kedua teknik ini bisa membuatnya melangkah lebih jauh. Namun, Zhao Feng saat ini menghadapi pengejaran kematian. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk memulai kembali kultivasi? Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Demigod anak itu merasa sedikit lebih baik dan mulai menertawakan. Situasi Zhao Feng saat ini seperti memiliki segunung harta tetapi tidak ada tempat untuk menghabiskannya. Pada saat ini, ekspresi Zhao Feng terus berubah, dan dia akhirnya membuat keputusan. Dia jelas tidak bisa memulai kembali kultivasi dengan teknik petir angin 5 elemen dan tubuh petir suci kun emas sekarang, itu tidak realistis. Aku akan memutuskan setelah pengejaran kematian selesai. Zhao Feng mulai tenang. Itu sudah merupakan keberuntungan besar bahwa dia bisa memasuki kota ras warisan surga. Bahkan para demigod akan cemburu padanya. Zhao Feng berjalan keluar dari Divine Techniques Palace tanpa ekspresi. Ini baru 10 tahun. Orang-orang muda hari ini terlalu terburu-buru. Tetua yang terpelajar itu menyuruh Zhao Feng pergi dengan matanya dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Di dalam kota kuno, Zhao Feng perlahan berjalan berkeliling dan menghitung kekayaan yang dia miliki di cincinnya. Cincin logam kuno itu pada dasarnya kosong. Lebih dari 90% kekayaannya telah habis. Saat ini, dia sangat miskin. Dia hanya bisa menghela nafas ketika dia melihat kota yang penuh dengan kekayaan ini.
Beberapa hari kemudian, di dalam istana 10.000 darah. Semua 100 hantu terkutuk sekarang memiliki garis keturunan dari ras 10.000 tulang hantu yang layu, kata wanita itu sambil tersenyum, dan Zhao Feng memeriksa semua mayat hantu. Mereka semua lebih kurus dan lebih kurus, tetapi kekuatan mereka berlipat ganda. Setelah bergabung dengan garis keturunan 10.000 tulang hantu layu, kemampuan mereka untuk bertahan hidup telah meningkat secara dramatis. Mereka bisa diperbaiki bahkan jika tulang mereka hancur. Selanjutnya, dengan penggabungan garis keturunan, budidaya mereka juga meningkat sedikit. Sampai sekarang, budidaya hantu mayat terkutuk berada di antara tahap akhir dan puncak alam inti asal kecil. Kekuatan ini cukup untuk memusnahkan 10 klan besar dari benua bunga Azure. Pemimpin divisi kerangka juga telah bergabung dengan garis keturunan 10.000 tulang hantu layu. Menguasai, pemimpin divisi kerangka dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak pernah terpikir akan mengalami hari seperti itu. Bahkan hanya dengan Ghost Corps Curse Arai, agama setan bulan merah di masa lalu tidak dapat dibandingkan dengannya. Jika bukan karena Zhao Feng, itu tidak akan bisa mencapai langkah ini. Zhao Feng mengangguk puas dan menyingkirkan Ghost Corps Curse Arai. Saya masih memiliki kurang dari 10% dari kekayaan saya yang tersisa. Mata Zhao Feng mulai berputar sebelum mendarat di kucing kecil pencuri. Kucing kecil pencuri memiliki garis keturunan yang tidak biasa yang setidaknya harus setara dengan garis keturunan 10.000 ras kuno. Bisakah Anda membantu saya menemukan sejarah garis keturunan kucing ini? Zhao Feng bertanya dengan nada yang dalam. Hehe, saya juga sangat tertarik dengan sejarah kucing. Aku akan memeriksanya gratis. Perempuan itu tersenyum dan berkata. Bahkan anak demigod pun penasaran. Sejak dia hidup kembali, dia terus-menerus diganggu oleh kucing ini. Jika dia bisa mempelajari latar belakang kucing itu, dia mungkin bisa memikirkan beberapa rencana untuk menghadapinya nanti. Berpikir sampai di sana, demigod anak itu menantikannya. Kucing kecil pencuri berjalan ke mesin multi bersenjata, dan sebuah jarum menancapkan dirinya ke tubuh kucing kecil pencuri itu. Namun, mesin multi bersenjata itu tidak mengatakan apa-apa bahkan setelah beberapa tarikan napas. Mesin multi bersenjata tiba-tiba bergetar dan berhenti memeriksa. Betina itu menunjukkan ekspresi terkejut dan dia memeriksa kucing kecil pencuri itu dengan tidak percaya. Heaven's Legacy Chat, garis keturunan misterius yang membutuhkan izin tertinggi, kata mesin multi bersenjata itu tanpa emosi. Kucing warisan surga, Zhao Feng dan anak demigod saling memandang. Tak satu pun dari mereka pernah mendengar tentang perlombaan ini sebelumnya. Maaf, ini terkait dengan level rahasia tertinggi. Perempuan itu sepertinya tahu sesuatu, tapi dia tidak diizinkan untuk mengatakan apapun. Kucing pencuri kecil itu kembali ke bahu Zhao Feng dengan sombong, dan wanita yang anggun itu memandangi manusia, anak, dan kucing trio dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak dapat menemukan apapun tentang garis keturunan mata Zhao Feng, dan sedikit informasi yang dia miliki tentang garis keturunan kucing pencuri kecil itu adalah rahasia tertinggi. Terima kasih, Zhao Feng mengucapkan selamat tinggal kepada wanita itu dan meninggalkan istana 10.000 darah. Dia masih memiliki kurang dari 10% sisa kekayaannya, tetapi dia tidak tahu bagaimana dia harus menggunakannya. Aku tidak akan bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu lagi bahkan dalam belasan ribu tahun, pikir Zhao Feng. Bagaimana dia harus menghabiskan sisa kekayaannya yang terakhir? Kemungkinan besar dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk datang ke sini lagi. 1 jam kemudian, Zhao Feng tiba di menara Arai, yang memasok Arai tertentu dan bisa memperkuat Arai juga. Tujuan Zhao Feng adalah untuk memperkuat Ghost Corps Curse Arai. Lagi pula, Arai ini dibangun dari ide Purple Saint Partial Spirit, sisa dari Secret Lord, dan itu hampir mencapai potensinya. Tamu dari jauh, apa yang bisa saya bantu? Seorang wanita yang terbentuk dari cahaya dan mengenakan gaun bertanya. Zhao Feng langsung ke intinya saat dia mengeluarkan Ghost Corps Curse Arai dan 100 hantu mayat terkutuk. Ini tidak sulit, wanita berjubah memiliki aura yang mulia dan anggun, dan dia langsung setuju. Setelah ini, sisa kekayaan Zhao Feng yang tersisa habis. Beberapa jam kemudian, Ghost Corps Curse Arai yang baru muncul di tangan Zhao Feng. Rangkaian baru ini 60% lebih kuat, dan memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi dan menghentikan lawan, kata wanita berjubah itu dengan percaya diri. Bagus, pemimpin divisi kerangka dipenuhi dengan kegembiraan saat mengambil Arai. Zhao Feng menyentuh cincin logam kuno yang kosong dan tidak bisa menahan nafas saat dia berjalan keluar dari menara Arai.
Siapa yang tahu apakah saya bisa memasuki tempat ini lagi di masa depan? Zhao Feng menghela napas. Manusia, anak, dan kucing meninggalkan kota kuno. Ekspresi Zhao Feng menegang ketika dia berjalan keluar dari penghalang hijau tua. Demonic Hellfiends mengelilingi kota kuno. Hanya dalam waktu 10 hari, semuanya tercakup dalam Demonic Hellfiends. Ada 8 Raja Anggur Neraka Setan. Zhao Feng memahami situasinya dari merasakan Raja Anggur Neraka Setan yang dikendalikannya. 8 Raja Anggur Neraka Setan semuanya hampir sekuat raja, dan mereka telah mencapai batas. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Zhao Feng membuka garis keturunannya dan mengendalikan 7 Raja Anggur Neraka Setan lainnya. Setengah hari kemudian, Zhao Feng meninggalkan lautan dengan 8 botol kaca tertutup es. Masing-masing dari 8 botol berisi Raja Anggur Neraka Setan. Tentu saja, sisa tanaman merambat masih tidak berhenti tumbuh. Beberapa hari setelah Zhao Feng pergi, hutan tanaman merambat hampir mencapai kota Heaven's Legacy Rache. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa kapal besar, masing-masing panjangnya beberapa ratus meter, terbang keluar dari kota dan melemparkan beberapa bola aneh. Bola-bola ini berubah menjadi api hitam menakutkan yang memusnahkan semua tanaman merambat di lautan, hanya menyisakan abu. Pada saat ini, Zhao Feng telah kembali ke pulau di tengah. Mata Zhao Feng mengamati dunia rahasia dan merasa seolah-olah kota itu bukan satu-satunya rahasia di sini. Apa yang diketahui semua orang tentang Heaven's Legacy Rache hanyalah puncak gunung es. Mungkin yang dilihat Zhao Feng di kota itu juga hanyalah puncak gunung es. Namun, rahasia Kaisar Bajak Laut telah terungkap. Puluhan ribu tahun yang lalu, Kaisar Bajak Laut menemukan ranah rahasia warisan surga, tetapi dia tidak dapat mengontrol tempat ini meskipun dia adalah Grandmaster Mekanisme dan Grandmaster Arai. Kaisar Bajak Laut kemudian menggunakan tempat ini untuk menyiapkan warisannya. Kaisar dan penguasa suci tidak dapat membobol warisannya karena itu berada di ranah rahasia ras warisan surga. Di tengah 18 Corners Canyon, pusaran air memanggil kekuatan langit dan bumi yang menakutkan yang cukup untuk menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Warisan Kaisar Bajak Laut akan segera berakhir, suara Dewa Yin yang bergema di seluruh kapal kematian. Pada saat ini, selain Wen Luoan dan Tuan Yin Yang, ada 2 Tuan Roh Kematian lainnya juga. Ada seorang pria dan seorang wanita yang sama-sama tertutup kegelapan. 3 Dewa Roh Kematian dan 26 Pengawal Kematian. Guru juga akan segera datang dalam beberapa hari. Zhao Feng, mari kita lihat bagaimana Anda akan melarikan diri kali ini. Senyum dingin muncul di wajah Wen Luoan. Bab 715 Kekuatan Garis Darah 10.000 Ras Kuno. Di Pulau Tengah Ranah Rahasia Warisan Surga, di dalam Tanah Suci Warisan Kaisar Bajak Laut, Zhao Feng kembali. Ketika Zhao Feng kembali, 18 puncak semuanya memiliki Raja Bajak Laut masing-masing. Budidaya beberapa Raja Bajak Laut jelas meningkat. Di antara mereka, 3 raja setengah langkah telah menerobos ke alam dewa kekosongan dengan bantuan warisan mereka. Gunung Tengah ditutupi oleh campuran cahaya hitam putih yang aneh. Warisan Raja Bulan Dingin masih belum berakhir. Zhao Feng menemukan sudut dan duduk sambil menyipitkan mata dan melihatnya. Biasanya, warisan Kaisar Bajak Laut tidak akan bertahan lebih dari setengah bulan. Namun, dia tidak terburu-buru, jadi dia mulai menyesuaikan diri dengan garis keturunan barunya. Lapisan tipis sisik biru halus muncul di tubuh Zhao Feng. Darah biru di tubuhnya terus beredar. Tombak Kekaisaran Es juga telah bergabung ke dalam garis keturunan 10.000 ras kuno yang baru ini. Kekuatan garis keturunan, bahkan tombak Kekaisaran Es menjadi lebih kuat. Zhao Feng sangat puas. Meskipun dia tidak mendapatkan warisan atau sumber daya tingkat atas di kota warisan surga, itu adalah pertemuan yang langka. Zhao Feng hanya benci karena dia tidak cukup kaya. Seluruh kekayaan yang dia peroleh dari Purple Saint Ruins, Demigod Forgotten Garden, dan Pirate Secret Land semuanya telah habis. Tentu saja, dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan, itu semua sepadan. Garis keturunan dari 10.000 ras kuno tak ternilai harganya. Selanjutnya, Zhao Feng juga telah menerima teknik petir angin 5 elemen dan tubuh petir suci kun emas. Mayat-mayat terkutuknya dan susunannya telah diperkuat juga. Kucing kecil pencuri itu bermain dengan Shadow Kill Imperial Dagger dan tampak sangat puas. Kucing pencuri kecil, Demigod anak muncul dan mulai berkomunikasi dengan kucing kecil pencuri.
Kucing pencuri kecil itu menganggukkan kepalanya dan mulai bergerak bersama dengan anak demigod di sekitar Pulau Tengah. Pulau Tengah yang baru saja tenang mulai pecah menjadi kekacauan. Keduanya berlari mengelilingi Pulau Tengah dan mencuri sumber daya dari para bajak laut. Alis Zhao Feng berkerut, tetapi dia tidak menghentikannya. Dia tahu bahwa anak demigod sangat membutuhkan sumber daya, itulah sebabnya dia bekerja sama dengan kucing kecil pencuri. Selama mereka tidak berlebihan, Zhao Feng tidak terlalu peduli. Lagi pula, para bajak laut ini juga bukan orang baik. Hanya dalam waktu setengah hari, demigod anak dan kucing kecil pencuri telah mengumpulkan sejumlah besar batu kristal primal. Ketakutan dan kepanikan menyebar ke seluruh pulau, dan semua bajak laut marah. Di antara mereka, ada beberapa raja bajak laut yang telah terlempar dan sumber dayanya dicuri. Tuan, ini adalah bagianmu. Anak demigod memberikan setengah dari sumber daya kepada Zhao Feng dan membagi sisanya dengan kucing pencuri kecil itu secara merata. Keduanya tahu cara menyuap. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi aneh. Tetapi beberapa saat kemudian, Raja Hiu Raksasa memimpin 4 atau 5 raja bajak laut dan sekelompok bajak laut dan berjalan mendekat. Zhao Feng, hewan peliharaan dan budakmu berkeliling mencuri dari orang lain, termasuk mereka yang berasal dari aliansi yang sama denganmu. Tindakan mereka menghebohkan, kata Raja Hiu Raksasa, dan Zhao Feng memelototi kucing kecil pencuri dan anak demigod. Tidak hanya keduanya dicuri dari bawahan Raja Hiu Raksasa, mereka juga mencuri dari orang-orang yang berada di bawah Raja Bulan Dingin. Bagaimanapun, kekuatan bajak laut itu rumit. Kucing pencuri kecil dan anak demigod tidak bisa mengenali semuanya. Kalian para bajak laut bertempur di pulau itu. Yang lebih kuat menang. Hewan peliharaan dan budak saya baru saja bergabung dalam permainan Anda, Zhao Feng berkata dengan mantap, dan ekspresi para perompak menegang. Untuk memperjuangkan sumber daya dan kekayaan, para bajak laut telah bertarung satu sama lain bahkan jika mereka berasal dari aliansi yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah mereka tidak berani melakukannya secara terbuka. HMPH, demigod anak itu mencibir, bajak laut bodoh. Jika bukan karena majikanku dan aku, apa menurutmu kau bisa membuka warisan Kaisar Bajak Laut dengan mudah? Petik 2. Raja Bajak Laut yang lebih tua langsung terdiam. Dalam pertarungan melawan Kaisar Muyun, Zhao Feng dan anak demigod keduanya memainkan peran penting. Warisan Kaisar Bajak Laut dibagi menjadi 18 warisan berbeda, dan aku tidak mengambil satu pun dari mereka. Aku memberimu kesempatan untuk bajak laut yang lebih muda, Zhao Feng berkata dengan jujur. Mendengar itu, dua raja bajak laut baru tidak berkata apa-apa. Zhao Feng dan anak demigod tidak mengambil warisan Kaisar Bajak Laut. Tentu saja, jika ada di antara kalian yang tidak mau, kita bisa berdebat sedikit. Zhao Feng masih duduk. Aura garis keturunan dan jiwanya menekan kelompok bajak laut. Ekspresi Giant Shark King terus berkedip. Zhao Feng menjadi semakin misterius, termasuk anak berkulit emas dan kucing misterius. Seseorang harus tahu bahwa trio ini terlalu menghina untuk melihat bahkan warisan Kaisar Bajak Laut. Zhao Feng, karena kamu bersedia disalahkan atas hewan peliharaan dan budakmu, maka pegang tanganku. Lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melindungi mereka atau tidak, kata Raja Hiu Raksasa dengan nada yang dalam. Hehe, Raja Hiu Raksasa, jika Anda ingin menguji kekuatan saya, Anda tidak perlu berputar-putar. Zhao Feng tertawa. Raja Hiu Raksasa ingin menyalahkannya tetapi tidak tahu kekuatan sejati Zhao Feng, dan selama beberapa hari terakhir, yang terakhir telah menghilang di suatu tempat. Bagus, seperti yang diharapkan dari Anda. Aku ingin menguji kekuatanmu yang sebenarnya. Raja Hiu Raksasa tertawa terbahak-bahak, dan keduanya segera berdiri di sebidang tanah kosong tanpa ada orang di dekat mereka. Kekuatan kuno, Raja Hiu Raksasa meraung saat kulitnya yang seperti cangkang mengembang. Tubuhnya mulai membesar dan berubah menjadi setengah manusia setengah hiu. Dia 2 kali lebih besar dari manusia normal. Pukulannya seakan mengguncang udara. Aura garis keturunan hiu kuno dan kekuatan fisik yang menakutkan membuat hati dan garis keturunan para bajak laut yang menonton bergetar. Pukulan Raja Hiu Raksasa hanyalah ujian. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan domainnya. Ekspresi Zhao Feng normal. Tangan besi itu berkilauan dengan cahaya abu-abu, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk membunuh raja yang normal. Kalau begitu mari kita coba ini. Zhao Feng berdiri diam dan mulai mengedarkan darah birunya. Serangkaian sisik halus yang tampak seperti naga muncul di tubuhnya. Saat itu juga, gelombang es terkikis sepanjang radius 10 mil di sekitarnya,
dan bajak laut yang lebih lemah segera disegel dalam es. Es muncul di tinju Raja Hiu Raksasa sebelum serangan itu tiba, dan aura dingin kuno membuat jantungnya sedikit bergetar. Garis keturunan Hiu Raja Hiu Raksasa menjadi tertekan dan mulai gemetar dengan gelisah. Garis keturunan ini, mungkinkah, seru Raja Hiu Raksasa. Telapak tangan es bersisik Zhao Feng dengan sempurna memblokir pukulan Raja Hiu Raksasa. Tinju dan telapak tangan bentrok, dan kekuatan yang sangat besar menyebar dan memecahkan tanah. Jika ini ada di dunia luar dan bukan tanah suci Kaisar Bajak Laut, itu akan cukup untuk menghancurkan pulau biasa. Zhao Feng dan Giant Shark King keduanya didorong mundur, dan keduanya tidak tampak terluka, tetapi lengan Giant Shark King agak kaku dan tertutup es. Garis keturunan 10.000 ras kuno, kamu. Raja Hiu Raksasa tercengang. Dalam sekejap, garis keturunan Zhao Feng menekan garis keturunannya sendiri, dan dia hanya bisa menggunakan 50-60% dari kekuatan garis keturunannya. Tubuh fisik Zhao Feng juga tidak lebih lemah darinya. Jika bukan karena fakta bahwa kultivasinya lebih tinggi dan dia telah membangkitkan garis keturunannya ke tahap yang lebih jauh, dia pasti sudah dikalahkan sekarang. Zhao Feng ini memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno. Dia menyembunyikan dirinya begitu dalam? Petik 2. Ekspresi para bajak laut semuanya berubah secara dramatis. Garis darah legendaris dari 10.000 ras kuno telah muncul di masa muda. Seperti yang diharapkan dari Mystic Eyes Scarlet Rache, peringkat dalam 100 teratas. Itu memungkinkan Zhao Feng bertarung melawan Raja tingkat puncak, seseorang yang beberapa peringkat kecil lebih tinggi darinya. Memang, Raja Hiu Raksasa tidak menggunakan domainnya atau yuan sejati terkuatnya, demigod kecil mendesah kagum. Budidaya Zhao Feng hampir mencapai puncak Great Origin Core Realm. Antara dia dan Raja Hiu Raksasa masih raja setengah langkah, tahap awal, tahap menengah, dan raja tahap akhir, dan akhirnya, raja tingkat puncak. Ras skala es mistik, peringkat 89 di antara 10.000 ras kuno. Raja Hiu Raksasa menarik napas dingin dan tidak bisa tenang. Orang harus tahu bahwa garis keturunannya juga unik dan dekat dengan kekuatan garis keturunan 10.000 ras kuno. Dia adalah satu-satunya yang mampu berbenturan dengan Kaisar Muyun secara langsung, meskipun hanya sementara. Namun, 10.000 ras kuno diberi peringkat. Banyak dari garis keturunan legendaris ini sekarang punah. Meskipun itu disebut 10.000 ras kuno, hanya 1.000 atau lebih yang benar-benar tercatat. Mereka yang berada di peringkat 100 teratas memiliki kemampuan menantang surga mereka sendiri. Garis keturunan warisan. Zhao Feng duduk dan menutup matanya. Informasi tentang bagaimana menggunakan garis keturunannya muncul di benaknya, dan meskipun hanya ada sedikit, itu sudah lebih dalam daripada warisan petir angin. Zhao Feng, kami telah meremehkanmu. Raja Hiu Raksasa menarik napas dalam-dalam dan pergi dengan bajak laut lainnya. Mereka harus mengakui bahwa Zhao Feng sekarang memiliki kekuatan pertempuran yang sebanding dengan raja tingkat puncak. Bagaimanapun, dia masih memiliki kecepatan luar biasa dan garis keturunan mata misterius itu. Kekuatan hidup dan kecepatan pemulihan garis keturunan 10.000 ras kuno tak terhitung jumlahnya lebih kuat dari garis keturunan normal. Selain itu, demigod anak dan kucing pencuri kecil juga misterius. Seiring waktu berlalu, nama Zhao Feng menyebar ke seluruh pulau. Pada waktu tertentu, cahaya hitam putih di gunung tengah mulai berkumpul, dan aura jiwa yang kuat menyebar ke seluruh udara bersama dengan kekuatan kekaisaran. Tubuh para bajak laut di pulau itu membeku, dan cahaya melintas di mata Zhao Feng. Warisan Kaisar Bajak Laut tidak bisa diremehkan. Rupanya, itu bisa menciptakan kaisar dengan sangat cepat. Sepertinya itu benar. Demigod anak itu melihat ke arah gunung dengan ekspresi yang kompleks. Seorang wanita dengan bilah dan pedang di punggungnya menunduk dengan dingin saat sinar bulan menutupi dirinya. Dia memakai mahkota, dan ekspresinya sedingin es.